Halo, assalamualaikum Mbak. Kembali lagi bersama saya Celpio Ngawi. Video kali ini saya akan menerangkan berbagai macam permasalahan yang terjadi atau yang ada pada TR final atau transistor final, dan juga cara mengatasinya ya. Nah, TR final atau transistor final ini memang seringkali mendapati masalah atau problem ya yang dialami, entah itu finalnya panas semua, dalam artian kiri kanan panas, ataupun salah satu yang panas, yang plus atau yang min, ataupun juga cuma satu biji transistor atau 2 biji yang panas tapi yang lainnya itu aman. Nah, itu kenapa saya akan bahas di video ini. Nah, jadi seperti yang teman-teman lihat ini ya. Nah, ini transistor final itu dia wajib ya dipasang pada heatsink, dipasang pada pendingin. Nah, transistor final itu biasanya ada plus dan min ya, seperti ini. Tapi ada juga yang plus atau yang min. Nah, tapi yang saya pegang ini, drivernya ini TR finalnya plus dan min ya, SA dan SC, NPN dan PNP. Nah, ada banyak bermacam kendala ya. Salah satunya adalah TR final yang panas. Dalam artian panas itu dia panas semuanya. Yang plus, TR final bagian plus itu panas, yang min juga panas. Nah, mengapa bisa terjadi? Banyak faktor. Diantaranya adalah bias yang dikasihkan di TR final ini atau tegangan basis ya. Jadi tegangan basis final itu dia terlalu tinggi teman-teman. Jadi tegangan basis final, basis final itu dia kalau terlalu tinggi, dia akan menyebabkan TR final ini dia cepat panas. Walaupun enggak kita kasih lagu ya, walaupun dalam keadaan standby, kalau tegangan biasnya itu tinggi, itu dia panas. Nah, misalkan teman-teman setting ya, tegangan biasanya itu di 0,60. Nah, itu walaupun standby dia panas. Nah, yang aman itu berapa? Jadi untuk tegangan bias yang aman, tegangan basis final itu yang aman, itu teman-teman bisa setting maksimal di 0,45 lah. Nah, itu sudah lumayan. Tapi misalkan kok dirasa masih panas, bisa diturunkan lagi sampai sekiranya nggak serak gitulah. Pokoknya jangan terlalu tinggi juga jangan terlalu rendah. Kalau terlalu tinggi dia nanti terlalu panas, kalau terlalu rendah dia jadi serak suaranya. Kalau saya sendiri biasa main di 0,35 volt DC ataupun sampai 0,45 volt DC seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kualitas heatsink atau kualitas TR final yang kualitas pendingin yang kurang bagus ya. Dalam artian si pendinginnya ini tuh dia terlalu tipis dan siripnya juga sedikit. Terlalu tipis, yang faktor utamanya itu dia siripnya pendinginnya tipis. Jadi walaupun tegangan tegangan bias finalnya itu enggak terlalu tinggi, kalau heatsinknya itu tipis, nah dia nanti kelama-lamaan akan mudah panas juga sama. Jadi heatsink ini dia juga mempengaruhi ya terhadap panas atau dinginnya si TR final. Jadi heatsink kalau bisa dibelikan yang bagus ya, dipasangkan yang bagus, yang tebel. Jadi supaya TR finalnya itu tetap adem dan awet gitu. Tapi kalau mau adem yang dingin itu ya nggak bisa. Tapi ya minimal nggak overheat lah, nggak terlalu panas gitu maksudnya. Jadi TR final itu kalau panas ya sudah umum ya, asalkan panasnya itu nggak sampai over gitu, nggak terlalu sampai panas banget gitu sampai dipegang ini nggak kuat. Nah, itu baru overheat, bahaya itu. Lalu kualitas TR final yang buruk ya. Jadi kualitas TR finalnya itu jelek. Kualitas TR finalnya jelek. Nah, ketika kualitas TR final itu jelek, maka dia ketika dikasih tegangan itu dia akan mudah panas karena TR-nya ini nggak kuat. Makan ataupun disuntikan tegangan itu nggak kuat karena TR-nya tidak ori ataupun TR-nya jelek seperti itu. Jadi TR juga harus dibelikan yang bagus, heatsink yang tebel, dan juga setting bias jangan terlalu tinggi juga jangan terlalu rendah, harus pas ya. Nah, selanjutnya ada
TR final yang panasnya itu sebelah. Jadi misalkan, nah ini kan plus dan min ya. Nah misalkan yang panas itu bagian plus ya misalkan. Nah si bagian min, TR final bagian min itu dia masih hangat gitu. Tapi yang ini tuh sudah panas banget. Nah itu kenapa? Karena biasnya nggak seimbang. Nah jadi misalkan tegangan bias final ya, tegangan basis final itu di plus itu terukur misalkan 0,50 misalkan, sedangkan di minnya terukur 0,35. Nah tentu yang akan panas itu yang plus, karena dia tegangan basis finalnya lebih tinggi. Jadi bias itu juga harus diseimbangkan ya. Tapi kalau selisihnya itu cuma misalkan sedikit ya, misalkan yang plus 0,38 yang min 0,37, nah itu nggak masalah, asalkan selisihnya itu jangan sampai lebih dari 0,1 volt ya. Jadi misalkan di sini 0,35, di sini 0,50. Nah itu akan apa namanya, di samping suaranya cacat juga panasnya itu akan berbeda ya, akan berbeda. Jadi bias yang lebih tinggi itu yang akan lebih panas. Jadi solusinya diseimbangkan dulu biasnya. Nah cara menyeimbangkan bias itu adalah setting DCO. DCO itu kalau DCO kecil, DCO nya itu mendekati 0, itu bias otomatis sudah seimbang ya, seperti itu. Untuk caranya teman-teman bisa lihat video saya yang lain ya, yang sebelumnya. Nah lalu ada juga keluhan TR final itu panasnya cuma 1 atau 2 biji ya. Jadi misalkan, nah seperti ini ya, sudah dibaut seperti ini, sudah jadi, tapi itu ada yang panas, entah di sini panasnya itu enggak merata, jadi cuma 1 biji ataupun 2 biji. Nah itu kenapa? Yang pertama faktornya adalah karena mungkin baut TR final yang panas itu dia bautnya kurang kencang teman-teman. Jadi antara TR final sama heatsink itu dia nggak nempel maksimal, nempelnya itu cuma ala kadarnya. Jadi panas dari TR final itu nggak bisa diserap sama heatsinknya, akhirnya TR nya itu yang panas. Nah itu juga harus diperhatikan ya. Jadi setelah ngerakit seperti ini itu harus dikontrol dulu, harus dicek mana TR yang kiranya itu kurang kencang bautnya. Nah itu dikencengin dulu. Kalau misalkan sudah kencang ya, sudah bagus tapi masih tetap panas, coba teman-teman ganti resistor basis dan resistor kapurnya, R emitornya itu ganti. Tapi kebanyakan yang saya pernah jumpai itu karena bautnya kurang kenceng ya. Jadi misalkan ini kan 1 2 3 4 5 6 ya, 6 yang 5 itu kenceng bautnya, bagus, tapi ada satu yang bautnya itu longgar. Nah itu biasanya yang paling panas gitu. Jadi harus hati-hati. Nah dan juga kalau pasang transistor final ke heatsink ya, itu usahakan cari isolatornya juga yang bagus ya. Nah ini saya gunakan isolator yang model seperti ini, yang model karet ya, jadi enggak yang mika, tapi terserah sih, tapi kalau saya sarankan yang karet seperti ini. Nah ini harganya juga lebih mahal dari yang mika itu ya. Nah ini kan dia fungsinya sebagai isolator ya, jadi supaya bodi transistor itu enggak langsung bersentuhan sama heatsink, karena kalau saling bersentuhan itu nanti konslet. Nah jadi dibatasi pakai isolator. Nah isolator ini itu dia juga harus pas ya, nggak boleh terlalu tebel, karena kalau terlalu tebel nanti dia panas dari transistor ini itu dia lama diserap heatsinknya, karena ini terlalu tebel pembatasnya ini. Jadi dia harus yang bagus gitu, jadi supaya lebih awet, juga lebih nggak mengganggu transfer panasnya. Transfer panas dari transistor ke heatsink itu dia nggak terlalu mengganggu, karena ini tipis gitu, terus juga awet, nggak gampang rusak gitu. Nah, lalu juga jangan lupa dikasih, nah ini pasta pendingin, pasta transistor ini ya, walaupun hal sepele tapi ini juga lumayan penting sih untuk keawetan dari transistor.
karena ini tuh fungsinya ya untuk mempercepat transfer panas lah, intinya seperti itu. Jadi ketika transistornya panas langsung cepat transfernya ke heatsink, itu langsung dibuang sama heatsinknya, jadi enggak apa namanya, lebih bagus lah, intinya seperti itu. Biasanya teman-teman kalau menjumpai apa namanya servis elektronik ya, misalkan apa gitu, itu pasti ada di transistornya, itu pasti ada pasta seperti ini. Jadi ya seperti itu tadi, kalau teman-teman sudah terapkan, insya Allah bisa, masalah teman-teman bisa teratasi semua ya. Intinya kurang lebih seperti itu yang pernah saya alami ya. Bagi teman-teman yang punya masalah dengan transistor finalnya tapi belum saya sebutkan, coba tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu nanti ada teman-teman yang baca terus bisa bantu kita. Di channel ini kita belajar bersama lah, kita nggak ada yang lebih ini, tapi kita saling belajar bersama dan apa namanya, tukar pengalaman seperti itu. Oke Mbak ya, sekian video kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Jika teman-teman mau request video apapun yang masih berhubungan dengan power amplifier, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian video kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.